channel. Jadi hari ini aku mau kasih tahu kalian semua apa sih itu tentang kelapa sawit. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu pengertiannya kelapa sawit dulu nih. Kelapa sawit adalah tanaman yang menghasilkan minyak masak, minyak industri ataupun bahan bakar. Selanjutnya aku akan ngebahas sejarah dari kelapa sawit. Nah, kelapa sawit ini pertama kali didatangkan dari Hindia Belanda pada tahun 1848. Beberapa bijinya ditanam di kebun raya Bogor dan selebihnya ditanam sebagai tanaman hias di tepi jalan Deli, Sumatera. Pada saat bersamaan, meningkatlah permintaan minyak nabati akibat revolusi industri abad ke-19. Dari sini kemudian muncul ide membuat perkebunan kelapa sawit berdasarkan tumbuhan seleksi dari Bogor dan Deli, atau dinamakan dengan Deli Dura. Nah, selanjutnya, tahu nggak sih kalian hasil tanaman dari kelapa sawit? Kelapa sawit itu bisa menghasilkan minyak sawit yang dapat digunakan sebagai bahan baku minyak makan, margarin, sabun, kosmetika, industri baja, kawat, radio, kulit, dan industri farmasi. Minyak sawit dapat digunakan untuk begitu beragam peruntukannya karena keunggulan sifat yang dimiliki, yaitu tahan oksidasi dengan tekanan tinggi, mampu melarutkan bahan kimia yang tidak larut oleh bahan pelarut lainnya, mempunyai daya yang tinggi dan tidak menimbulkan iritasi pada kulit kalau jika digunakan dalam kosmetik. Nah, selanjutnya aku mau kasih tahu kalian nih, tipe kelapa sawit menurut ketebalan cangkangnya. Yang pertama itu ada Dura, yang kedua Pisifera, dan yang ketiga adalah Tenera. Yang pertama Dura merupakan sawit yang buahnya memiliki cangkang tebal sehingga dianggap memperpendek umur mesin pengolah, namun biasanya tandan buahnya besar-besar dan kandungan minyak per tandannya berkisar 18%. Yang kedua ada Pisifera. Pisifera itu buahnya tidak memiliki cangkang sehingga tidak memiliki inti atau kernel yang menghasilkan minyak ekonomis, dan bunga betina steril sehingga sangat jarang menghasilkan buah. Dan yang ketiga ada Tenera. Tenera adalah persilangan antara induk Dura dan Pisifera. Jenis ini dianggap bibit unggul sebab melengkapi kekurangan masing-masing induk dengan sifat cangkang buah tipis, namun bunga betinanya tetap fertil. Beberapa Tenera unggul memiliki persentase daging per buahnya mencapai 90% dan kandungan minyak per tandannya dapat mencapai 20% loh guys. Nah, kalian tahu nggak sih syarat hidup dari kelapa sawit itu? Habitat aslinya adalah daerah semak belukar. Sawit dapat tumbuh dengan baik di daerah tropis 15 derajat lintang utara sampai dengan 15 derajat lintang selatan. Tanaman ini tumbuh sempurna di ketinggian 0 sampai 500 meter dari permukaan laut dengan kelembapan 80 sampai 90%. Sawit membutuhkan iklim dengan curah hujan stabil, yaitu 2000 sampai 2500 mm setahun, yaitu daerah yang tidak tergenang saat hujan dan tidak kekeringan saat kemarau. Pola curah hujan tahunan mempengaruhi perilaku pembungaan dan produksi buah kelapa sawit. Nah, selanjutnya aku mau kasih tahu kalian nih dampak kelapa sawit bagi penduduk Indonesia. Sebelumnya aku mau kasih sedikit narasi, yaitu kelapa sawit merupakan penggerak utama ekonomi Indonesia dan telah menghadirkan kesejahteraan besar ke daerah di pedesaan di Indonesia. Mengentaskan jutaan orang dari kemiskinan, keberadaan perkebunan sawit telah memberikan lapangan kerja dan infrastruktur pedesaan yang stabil. Sedangkan susunan industri Indonesia dengan 40% perkebunan dikelola oleh petani swadaya menjadi sebuah sumber mata pencaharian yang penting. Meskipun demikian, ada dampak negatif dari pembangunan perkebunan kelapa sawit seperti sengketa lahan atau perlakuan buruk pada pekerja kebun. Nah, selanjutnya aku mau kasih tahu kalian prospek yang diberikan oleh kelapa sawit. Sejak berkembangnya sektor perkebunan di Indonesia, kelapa sawit merupakan komoditas yang digadang-gadangkan sebagai primadona sektor pertanian, khususnya perkebunan. Selain itu, komoditas ini termasuk memiliki prospek yang paling cerah dibandingkan komoditas perkebunan lainnya seperti kakao, karet, kopi, dan lain-lain. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan luas areal tanaman yang menghasilkan yang selalu meningkat setiap tahun.
Kebijakan pemerintah yang selalu mengupayakan komoditas ini tetap eksis di pasar domestik maupun internasional. Yang mau tahu lebih lanjut, mari kita dengar wawancara berikut ini. Inilah bentuk perkebunan terluas yang ada di Indonesia. Setiap orang pastinya mengetahui tanaman ini. Sebuah komoditas penyumbang ekspor terbesar Indonesia selain minyak dan gas. Tahun 2015, nilai ekspor produk dari tanaman ini mencapai 18,1 miliar US dollar atau berkontribusi sebesar 13,7% terhadap total ekspor Indonesia. Indonesia menguasai industri kelapa sawit dunia, memiliki kebun terluas dan kapasitas produksi crude palm oil atau CPO terbesar di dunia. Berdasarkan data Kementerian Pertanian dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, total luas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 15,7 juta hektar. 10,7 juta hektar dikelola oleh perusahaan swasta besar, 493.000 hektar dikelola oleh badan usaha milik negara atau BUMN, dan 4,4 juta hektar dikelola oleh perkebunan rakyat. Perkebunan kelapa sawit ini tersebar di 22 provinsi, terluas berada di Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Namun meningkatnya produksi dan ekspor dari kelapa sawit belum berdampak pada peningkatan penerimaan negara dari pajak. Bahkan penerimaan pajak pada tahun 2014 menurun di saat produksi dan ekspor kelapa sawit meningkat. Banyaknya kebijakan dan regulasi yang ada saat ini tidak mampu mendorong penerimaan negara, terutama di sektor pajak. Terdapat indikasi adanya perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Luasnya perkebunan kelapa sawit yang dibuka serta lemahnya pengelolaan lahan beresiko menimbulkan banyak masalah. Yang paling utama adalah masalah tumpang tindih perizinan, khususnya izin untuk kawasan hutan konservasi, hutan lindung, dan lahan gambut. Keberadaan kelapa sawit juga berisiko menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan konflik lahan. Berdasarkan laporan Bank Dunia, kebakaran hutan pada tahun 2015 seluas 2,6 juta hektar. Sebagian besar berada di lahan perkebunan kelapa sawit. Karena banyaknya masalah dan peluang kerugian negara dari sektor perkebunan kelapa sawit, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan kajian sistem pengelolaan komoditas kelapa sawit di Indonesia. Kajian dilakukan dari aspek regulasi, kelembagaan, serta tata laksana pada rantai distribusi. Mulai dari pengelolaan pembenihan, sistem pengelolaan perkebunan dan pengolahannya, serta sistem pengelolaan tata niaga komoditas kelapa sawit. Kajian ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia. Nah, itu tadi guys video lengkap tentang seputar kelapa sawit. Jadi kalian pada tahu kan sejarah kelapa sawit, manfaat kelapa sawit, dan hal yang manfaat dan kerugian dari kelapa sawit itu sendiri. Jadi semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.